Di video kali ini, kita akan belajar permainan Petrov Defense atau permainan Rusia, Urasov Gambit. Dan di sini kita sebagai putih. Seberapa berbahayanya jebakan ini? Mari kita mulai. Dengan E4, pion E5, kuda F3, kuda F6, gajah C4, kuda makan pion, kuda C3, direspon dengan kuda makan kuda, pion makan kuda, hitam kuda C6, kuda G5, dibalas pion D5, gajah makan pion, hitam gajah E6, balas saja dengan kuda makan gajah. Lalu hitam akan balik makan kuda, menteri ke H5, skak, pion menutup, gajah makan kuda, skak, pion makan gajah, lalu menteri makan pion E5, sekaligus mengancam benteng. Dan di sini putih sangat diunggulkan karena posisi hitam kurang bagus, ditambah struktur pionnya sudah berantakan. Putih tinggal rokade dan siap menyerang, jelas sangat menguntungkan. Lalu bagaimana jika di posisi ini menteri E7? Jangan ragu, mainkan saja gajah makan pion F7, skak, gajah bergeser, lalu kuda E6, skak. Pion tidak bisa makan, gajah pun tidak bisa bergerak, maka harus menteri makan kuda, lalu makan balik dengan gajah. Jelas putih sangat unggul di posisi ini. Lalu bagaimana jika menteri ke F6, balas saja dengan gajah makan pion, skak, gajah bergeser, kuda E6, skak, raja bergeser E7, lalu gajah G5 memaku menteri terhadap raja, dan menteri akan hilang. Jelas di posisi ini pun putih masih sangat diunggulkan. Bagaimana jika gajah ke C5? Maka balas saja lagi gajah makan pion, skak, raja bergeser F8, gajah D5, hitam menteri F6, kuda E4 ancam menteri, menteri E7, gajah G5 mengancam menteri, menteri E8, lalu mainkan menteri F3, skak. Dan di sini raja tidak bisa bergerak, maka menteri menutup. Lalu akhiri saja dengan menteri makan menteri, skakmat. Bagaimana jika di posisi ini hitam pion D6? Mainkan saja kuda G5, gajah E6, gajah makan gajah, pion makan gajah, menteri F3 mengancam skakmat, dan pion lemah B7. Jika hitam merespon dengan gajah E7, menteri makan pion, gajah makan kuda, gajah makan gajah, menteri makan gajah, menteri makan benteng, raja D7, lalu lakukan rokade. Dalam situasi ini jelas putih sangat diunggulkan. Bagaimana jika di posisi ini hitam merespon dengan menteri D7? Maka makan saja pion D7. Misal hitam menteri C6, kita mainkan menteri skak, raja hanya bisa ke E7, menteri makan pion, skak, dan raja hanya bisa ke D8. Lalu akhiri saja dengan skakmat indah kuda F7, skakmat. Hitam memainkan gajah C5. Kita masih dengan rencana semula dengan kuda G5, hitam rokade, menteri H5 mengancam skakmat, pion H6 mengancam kuda,
kuda makan pion, benteng makan kuda, menteri makan benteng. Skak. Gajah bergeser, lalu lakukan langkah pengorbanan. Gajah G5 mengancam menteri. Menteri tidak bisa kemana-mana. Jika pion makan gajah, menteri H5 skakmat. Namun, jika menteri makan gajah, maka skakmat dengan menteri ke G8. Namun bagaimana jika benteng tidak makan kuda dan hitam memainkan menteri F6? Simpel saja, kuda makan pion, double skak, kuda dan gajah. Raja hanya bisa ke H8, kuda ke F7, double skak, menteri dan kuda. Raja bergeser, lalu menteri H8 skakmat. Bagaimana jika di posisi ini hitam memainkan pion C6? Makan saja pion dengan kuda. Misal hitam merespon dengan pion D5 mengancam gajah, abaikan saja dan lakukan rokade. Pion makan gajah, menteri makan menteri. Raja makan menteri, lalu kuda makan pion F7, kearkuan terhadap raja dan benteng. Raja bergeser, kuda makan benteng, dan di posisi ini pun putih masih lebih diunggulkan. Namun bagaimana jika di posisi ini pion tidak makan gajah dan memainkan gajah ke D6 mengancam kuda? Respon saja dengan benteng E1, pion makan gajah, kuda makan pion, skak oleh benteng, sekaligus kuda mengancam menteri. Menteri menutup, makan saja dengan kuda, gajah makan kuda, dan di posisi ini putih masih sangat unggul karena memiliki menteri, serta bentengnya sangat aktif menyerang. Misal di posisi ini hitam memainkan pion F6, balas saja dengan kuda H4, hitam D6, menteri H5 skak, pion menutup, kuda makan pion, dimakan kembali oleh pion, lalu menteri makan benteng. Dan di posisi ini pun putih masih sangat diunggulkan. Atau misal di posisi ini raja bergeser ke E7, maka kita bisa langsung skakmat dengan menteri F7. Atau misal di posisi ini raja ke D7, gerakan saja kuda ke G6. Namun jika hitam tidak makan kuda dengan pion dan malah menggerakkan menteri E8, balas saja dengan gajah F7. Menteri makan, kuda makan pion, skak sekaligus mengancam menteri 2 kali. Pion makan kuda, menteri makan menteri, skak. Dan sudah tentu putih sangat diunggulkan. Lalu bagaimana setelah kuda H4, hitam pion G6? Mainkan saja pion F4, menteri E7, pion F5, hitam pion G5 menghindari pertukaran, sekaligus mengancam kuda. Lalu skak saja dengan menteri H5. Raja bergeser, kuda G6 mengancam menteri dan benteng. Menteri E8 membuat pinan terhadap kuda, balas saja dengan gajah E2. Benteng G8, menteri makan pion, gajah C5, gajah H5, dan menteri tidak bisa bergerak. Misal hitam makan kuda dengan benteng, dimakan kembali dengan gajah, sekaligus mengancam menteri. Dan di posisi ini putih masih sangat diunggulkan. Atau kita bisa memainkan rokade di posisi ini, mengamankan raja terlebih dahulu.
pion C6, kuda makan pion, pion balas makan kuda, menteri skak ke H5, pion menutup, menteri makan pion di E5, garpuan terhadap raja dan benteng, menteri menutup, menteri makan benteng, dan jelas putih sangat unggul di posisi ini. Atau misal pion tidak makan kuda dan malah mengancam gajah ke D5. Balas saja dengan menteri skak H5. Pion menutup, kuda makan pion, dimakan kembali oleh pion. Menteri makan benteng, pion makan gajah, gajah ke H5, menekan gajah 2 kali, menteri E7, benteng E1. Menteri makan benteng, benteng makan menteri skak. Jelas putih akan menang. Atau misal setelah kita rokade, hitam memainkan pion D6, melindungi pion 2 kali. Balas saja dengan kuda H4. Pion G6 menutup ancaman dari menteri ke H5. Balas saja dengan pion F4. Menteri E7, pion F5. Tantangan ditolak pion G5 mengancam kuda. Lakukan saja pengorbanan gajah makan pion G5. Pion makan balik. Pion F6 mengancam menteri. Menteri ke D8. Menteri ke H5 skak. Raja ke D7. Lalu mainkan gajah D5, menjaga pelarian raja. Pion makan kuda, menteri skak ke F5. Raja hanya bisa lari ke E8. Pion F7 skak, raja lari ke E7. Menteri F7 skak, raja ke D7. Langkah paksaan. Lalu akhiri dengan menteri E6 skak mat. Dan itulah berbahayanya Petroff's Defense, Morozov Gambit. Silahkan kalian praktekkan sendiri. Bisa dengan teman atau bermain online di HP kalian. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di jebakan berikutnya.